Halo semuanya. Halo guys. General reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa ya. Oke. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Langsung aja. Kali ini temanya tentang yang dalam waktu dekat akan menghampiri ya. Ya, kita lihat yang sebentar lagi akan menghampiri ke kamu gitu ya. Oke, terima kasih. Tara. Jadi aku ngeliat ya, dalam waktu dekat ini ada orang sebenarnya mungkin dia pernah membuat batasan gitu sama kamu. Ada yang selama ini kayak pernah mengabaikan, yang pernah jaga jarak, yang pernah membatasi diri gitu. Cuma ya walaupun orang itu pernah seperti itu ya, cuma sekarang dia kayak melirik kamu gitu loh. Dia kayak ngerasa pikiran dia itu berat banget ke kamu ya. Entah dia membawa banyak rasa bersalah, entah dia membawa banyak beban pikiran. Ya karena kayak ngerasa punya tanggung jawab gitu ke kamu. Kayak ngerasa ada yang harus dia lakukan ke kamu. Kayak ngerasa ada yang harus dibicarakan sama kamu gitu. Cuma aku ngerasa ada juga yang mau menghampiri ya, karena kamu jaga jarak sama orang ini ya. Ya bisa aja kayak ini juga ya, bisa teman juga, bisa keluarga juga. Kalau kayak itu udah jaga jarak atau kamu batasi diri, ya malah kamu mau dicari, kamu mau dihampiri gitu. Oke, dan ada yang ngerasa kamu itu sekarang kayak udah lebih baik, kamu itu sekarang kayak lebih positif. Ini kan kamu kayak bersinar banget ya, energimu sekarang bercahaya. Jadi orang seperti kamu ini punya energi yang memikat ya. Kamu itu punya daya pikat sekarang, kamu bisa memikat orang saat ini. Atau apa ya, kamu itu sekarang bisa memikat orang jadi melirik kamu, orang jadi penasaran sama kamu, orang jadi ya kayak menganggap kamu itu nggak bisa disepelekan, kamu nggak bisa diremehkan lagi gitu ya. Dan ada juga ini orang yang selalu terkoneksi sama kamu. Ada orang yang kayak selalu merasakan tanda-tanda tentang dirimu. Dia juga heran gitu ya. Kenapa aku selalu dihantui oleh bayangan kamu? Kenapa aku selalu dihantui? Kayak aku selalu mikirin kamu, atau ada saja tanda-tanda tentang kamu. Aku ke sana, ke sini, aku kemana gitu, kayak selalu kepikiran kamu, seperti didorong untuk mikirin kamu. Ya ada seperti itu ya. Ya dia merasakan koneksi gitu sama kamu. Seperti semesta mengkonekkan dia selalu ke arah kamu. Semesta selalu mengkoneksikan dirinya itu selalu ke kamu gitu. Jadi kan dia bertanya-tanya gitu, ada apa ya? Apa kita punya ikatan batin? Apa kamu di sana? Kenapa?
Aku jadi kepikiran kamu, aku jadi khawatir juga sih. Kamu bagaimana di sana? Iya, tapi kan bisa juga kamu bahagia di sana. Cuma ngapain aku mikirin kamu gitu. Ya, ada seperti itu. Jadi lucu aja menurut dia. Ya, oke, terus. Oke. Dan aku ngelihat ya, dalam waktu dekat, kamu ini punya kekuatan sebenarnya ya, untuk melakukan apa aja. Jadi jangan batasi dirimu, jangan ragukan kemampuan kamu ya. Kamu bisa kok. Kalau mau bertahan, bisa bertahan. Mau melepas, bisa melepas ya. Nggak repot gitu. Ya ada kalian seperti itu. Jadi mungkin ada kan kayak sebelum-sebelumnya gimana ya. Ya aku kan orangnya baperan gitu ya, say. Aku bawa perasaan banget. Nah, aku baperan gitu guys. Jadi ya pasti hatiku ke dia lagi, atau hatiku ke mereka, nggak tega dengan dia, nggak tega dengan mereka. Ya jadi selama ini kayak apa iya ya, aku lepaskan aja. Tapi kasihan juga, tapi cinta juga gitu, sayang juga gitu. Cuma aku ngerasa dalam waktu dekat kamu akan diberikan kekuatan untuk tegas ya. Kamu akan diberikan kesanggupan, kemampuan. Kalau memang mau lepaskan ya kamu akan kuat melepaskan. Gitu. Dan aku ngerasa dalam waktu dekat juga kamu akan bisa menerima apapun yang akan terjadi. Kamu akan bisa menerima situasi apapun, keadaan apapun yang bisa terjadi. Misalnya kayak apa ya? Ya berdamai aja dengan keadaan, berdamai dengan perasaan sendiri. Kayak sekarang nyamannya menyendiri ya menyendiri. Sekarang nyamannya membatasi diri ya membatasi diri. Kayak gitu. Atau sekarang nyamannya diam, ya udah diam gitu. Atau apa ya? Mereka maunya begini. Mereka maunya begitu. Oh, ya udah gitu. Jadi kayak kamu bisa menerima. Lebih kayak ini loh. Ya, ngapain kita ketergantungan dengan keadaan? Ngapain ketergantungan dengan orang lain? Orang lain mau seperti apa terserah, ya. Yang penting aku bahagia dengan caraku sendiri. Kayak gitu. Dan apa ya? Aku ngerasa ini sih. Ada yang mau menghampiri. Ini karena ngerasa kamu itu baik-baik aja tanpa dia. Ya kayak gitu. Jadi dia tidak rela atau dia tidak terima. Gitu kak, ya gitu guys. Jadi apa ya? Aku ngerasa ada orang seperti itu. Dia memandang-mandangi kamu dari jauh, atau dia ada lihat-lihat kamu dari mana gitu. Dia ngerasanya, kamu kok bisa ya tanpa aku? Ya bisalah ya. Ada juga kayak gini. Ya kamu kok bahagia ya tanpa aku? Kamu baik-baik aja tanpa aku. Kamu bisa lebih berkembang, kamu bisa lebih maju juga ya tanpa aku. Jadi kan ada rasa nggak rela gitu, nggak terima ya. Ya entah itu dia, temanmu juga ada seperti itu, cemburu ya. Keluargamu juga ada seperti itu. Jadi kayak ada yang ngerasa, ih kamu kok baik-baik aja sih? Kok kamu bisa lebih positif sih gitu kan? Gimana gitu, jadi greget dan mau menghampirimu. Tuh, oke? Oke, kita lihat lagi.
Nah, ini kan ada yang kaget melihat kamu sekarang. Ada yang kaget memperhatikan dirimu saat ini. Kamu makin kesini, ya makin lah. Padahal apa ya? Ya sebenarnya kamu udah lumayan lama juga kan ada perubahan. Kamu udah lumayan lama ada kebangkitan spiritual, ada kesadaran spiritual. Kan udah lumayan lama kamu jadi lebih spiritual gitu. Cuma memang orang memperhatikan kamu terus. Kamu tiap hari ada perubahan. Setiap hari ada aja perubahanmu. Kayak apa ya? Mungkin kamu rasa aku biasa aja gitu. Aku sebenarnya biasa-biasa aja, tapi ya kan orang bisa merasakan energi kita ya. Dia, temanmu, keluargamu bisa merasakan energimu. Energimu itu kayak makin hari makin naik gitu vibrasimu, naik energimu, naik kualitas kamu. Kan semakin hari kamu makin mencintai dirimu gitu. Jadi kan makin mencintai dirimu ya semakin hari makin dipandang gitu ya sama orang-orang ini gitu. Itu sih. Oke, dan ini ada memang sudah menerima karmanya atau akan menerima karmanya yang pernah menyakiti, yang pernah mengecewakan ya. Itu ada karmanya, ada tabur tuainya, ada penyesalannya, ada rasa bersalahnya. Jadi kayak gimana pun ya pasti ujungnya nyariin kamu. Ujungnya seperti dipaksa ya untuk menebus kesalahan sama kamu. Ya, ada kayak gitu. Seperti ada dorongan, seperti ada yang dipaksa oleh semesta untuk menebus sesuatu ya sama kamu. Tuh, dan ada ini mau bertemu dirimu. Ya. Ada yang mau ketemu kamu. Kamu siap-siap aja. Ini ada yang kayak ngerasa tinggal menunggu waktu aja sih, ya. Ada yang menunggu ini. Sambil pikiran dia semraut gitu ya. Sambil pikiran dia kalut, pikiran dia itu berantakan. Cuma ya orang ini menginginkan pertemuan. Itu misalnya kayak memang sih sekarang aku belum jelas gitu ya. Banyak banget juga sih pikiran aku. Banyak banget juga masalah aku. Cuma ujung-ujungnya mau ketemu kamu. Ini ada kalau pertemuan ini ada ya bisa dalam waktu dekat ini. Ada sebulan sampai 3 bulan ke depan ya. Ini kalian ada seperti itu. Mungkin ada sebulan sampai 3 bulan ke depan ada pertemuan. Entah pertemuan penting atau apa. Ya pokoknya ada yang mau menghampiri gitu ya. Tuh sih. Tapi kalau ini tentang komunikasi, pembicaraan, ada yang lebih cepat ya. Karena komunikasi, pembicaraan itu bisa dari sosial media. Jadi bisa lebih cepat ya. Bisa ini kayak di bulan ini atau bulan depan. Oke. Nah, lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ada yang merasa bahagia ya sama kamu. Ada yang merasa senang dengan dirimu. Aku ngerasa ada yang mau menghampiri. Ini mau ajak ketemu dan mau jalan-jalan sama kamu. Itu. Ya, entah siapa aja nih ya. Bisa dia, bisa keluarga sendiri atau teman atau siapapun lah. Nanti ada mau datang ya supaya kita jalan-jalan. Aku mau jalan sama kamu ya. Mungkin ini nanti tidak terencana atau bisa juga terencana. Ya bisa juga nggak terduga. Yang kamu rasa aku sih nggak mau kemana-mana ya. Tapi nanti terjadi tiba-tiba. Jadi kayak ayo kita pergi. Kita jalan. Nah gitu.
Oke. Terus aku ngerasa ada orang yang dia udah mengubah mindsetnya, dia udah mengubah pola pikirnya tentang dirimu ya. Misalnya gini, iya sih aku pernah berprasangka, ini, berprasangka itu tentang kamu. Cuma ya ternyata kamu itu baik sebenarnya gitu. Atau apa ya, aku udah kemana-mana, kayaknya kamu masih lebih baik gitu ya. Kamu masih lebih baik daripada yang lain. Atau kayak banyak hal-hal manis itu sama kamu, hal-hal baik itu banyak sama kamu. Jadi kan itu membekas gitu ya, membekas di hati, membekas di pikiran ini. Jadi kayak ngerasa ya ingin sih menghampiri kamu gitu. Ini beberapa ada yang sudah terpisah ya. Pernah semesta memisahkan kita. Aku kemana, kamu kemana. Ya pernah terjadi gitu. Cuma ternyata rindu ya. Ternyata kangen. Ternyata ada kesedihan, ada air mata kehilangan kamu. Kayak ada yang rasanya ya sangat sedih lah gitu ya. Sangat terpukul. Pokoknya ada yang sampai menangisi kamu gitu. Ada yang sampai menangis kehilangan kamu. Kok bisa ya? Kita yang pernah dekat dulu, tiba-tiba kita itu nggak bersama gitu. Atau kita pernah intens ya dulu, tapi sekarang kayak ngerasa asing aja gitu. Dan itu menyakitkan ya. Jadi ada rindu ini membara, membabi buta gitu. Ada kangen yang tidak tertahankan. Nah, aku rasa ada yang kayak ujung-ujungnya yaitu mau menghampiri karena ada rindu di dalam hati gitu. Oke. Kita lihat lagi ya. Nih. Ini ada penyesalan. Penyesalan seseorang ya. Dia kayak mau bilang ya, kayak mau nyampein, kamu lihat aku dong. Lihat aku terpukul, tersiksa di sini. Ini kayak gini, kamu kan udah bangkit, kamu kan sudah lebih baik, kamu udah lebih bahagia. Nah, sekarang lihat aku sekarang bukan apa-apa. Aku sekarang ya kayak hidup aku nggak ada artinya. Aku nggak tahu harus apa, aku nggak tahu arah hidupku kemana ya. Seperti banyak penyesalan, banyak air mata, seperti banyak kegelapan gitu. Kayak ngerasa ya udahlah, nggak tahu lagi hidup ini mau kemana arahnya. Karena ada rasa penyesalan berat ya. Udah sia-siakan kamu gitu. Oke. Dan ada orang yang diam-diam perhatikan kamu. Ternyata kamu itu juga punya banyak kesedihan ya, terutama tentang masa lalu, tentang yang udah berlalu. Atau gini ya, sebenarnya seseorang memandangi kamu, seseorang melihat kamu ya banyak kesedihan di masa lalumu. Banyak kesedihan, banyak air mata juga kan di kehidupanmu, terutama di masa lalu gitu. Jadi dia ngerasa kayak ya aku sekarang tersiksa karena ya kamu juga pernah tersiksa gitu. Atau aku sekarang ngerasa sakit karena ya kamu juga pernah merasa sakit. Itu dari aku gitu. Ada orang yang kayak gitu. Jadi dia ngerasanya ya ini kan seperti karma gitu ya. Seperti tabur tuai, keseimbangan ya. Yang pernah aku lakukan ke kamu, sekarang aku rasakan ya. Kamu pernah tersakiti, ya sekarang aku tersakiti gitu. Aku tahu rasanya sakit ya.
Aku sekarang tahu rasanya sakit hati. Aku sekarang tahu rasanya kehilangan. Aku sekarang tahu rasanya kangen gitu. Ya bucin lah sama kamu. Dan sedih aja. Itu jadi ya seseorang ngerasa aja aku sekarang mungkin sedih banget atau jadi nangis gitu ya. Ya karena kamu juga pernah di posisi kayak aku ini gitu. Kamu udah pernah ngerasain sakit juga, kamu pernah nangis juga. Jadi kayak ya udah sekarang aku rasakan. Ya, gitu. Sedih juga sih. eh Kayak karma banget gitu ya, seperti tabur tuai banget. Nah, terus ada orang yang memang entah siapa ini ya, orangnya ini ngerasa memang kamu masih punya kesedihan ya. Seperti ada ini khawatir dengan kondisimu, ada yang khawatir dengan keadaanmu. Kayak apa ya? Kamu masih punya rasa sakit gitu. Kamu kayak masih punya rasa kecewa terhadap semua yang terjadi ya. Jadi entah siapa ini ya. Ada yang ngintip-ngintip kamu, ada yang memantau kamu. Dia mengawasi kamu gitu. Dia ngerasa apa iya kamu baik-baik aja? Atau jangan-jangan kamu gak bahagia? Apa iya hatimu terluka? Apa iya kamu masih kecewa? Jadi kan orang ini seperti mau melindungi kamu gitu ya. Mungkin ada yang sadari kamu itu orang baik. Ada yang menyadari kamu sebenarnya baik. Jadi harusnya dilindungi, harusnya diperjuangkan. Ada yang akhirnya kayak bersimpati, berempati. Ada yang akhirnya kasihan sama kamu karena ya kamu itu baik gitu. Masa kamu disakiti terus? Masa kamu dikecewakan terus? Jadi kayak ngerasa aja pengen melindungi kamu, pengen memperjuangkan kamu. Nah, kayak gitu. Akhirnya ada yang mau menghampiri, ya. Oke. Dan aku ngerasa ada ini yang sudah kamu tunggu-tunggu selama ini, ya. Akhirnya meledak-ledak. Akhirnya ada yang bisa terwujud, gitu. Beberapa ini tentang manifestasi, ya, yang kamu inginkan ternyata bisa jadi kenyataan. Contohnya, aku pengen deh dipikirkan seseorang. Ya, aku dipikirkan gitu. Atau aku pengen dipedulikan seseorang. Ya, aku akhirnya dipedulikan. Atau aku pengen didatangi seseorang. Ya, akhirnya didatangi seseorang. Ya, ada kalian yang akhirnya akan terwujud, ya. Tapi ini buat kalian yang pernah menabur kebaikan, yang pernah menabur hal-hal baik, ya itu akan mewujudkan juga hal-hal baik di hidup kamu, ya seperti itu. Terus aku ngerasa ada yang mau hampiri ini, dia punya hasrat yang besar, ya dia punya gairah besar sama kamu. Mungkin sekarang dia suka banget sama kamu, atau sekarang ada yang semakin mencintaimu, jadi semakin besar gairahnya sama kamu. Jadi orang ini pengen banget datang ke kamu. Mungkin beberapa ini nanti ada mau kontak fisik, ada mau sentuhan fisik ya. Gitu. Oke, sampai di sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.